Lantas apa saja kesepakatan kerjasama yang dihasilkan dari kunjungan Presiden Prabowo ke Korea Selatan? Kita bergabung dengan reporter TV One Adin Hudaya di kota Seoul. Adin, kerjasama apa yang dihasilkan dari kunjungan Presiden kali ini? Adin? Ya, Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan Presiden Korea Selatan di Istana Blue House. Kedatangan kepala negara langsung disambut hangat oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung di halaman depan istana. Agenda utama tadi adalah pertemuan bilateral yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ya. Kedua pemimpin membahas isu strategis mulai dari perdagangan, investasi hingga kerjasama pertahanan dan keamanan. Sejumlah kesepahaman atau MOU penting pun telah disepakati. Poin-poin utama kerjasama tersebut meliputi dialog strategis, komprehensif khusus kemitraan mineral, pengembangan sektoral digital, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan untuk kesehatan dasar. Yang juga menjadi sorotan adalah adanya kerjasama keuangan antara dan Bank Korea. Ya, rangkaian agenda tadi juga dilanjutkan dengan jamuan makan siang di Istana Blue House. Kunjungan ini diharapkan dapat membawa sinergi baru bagi percepatan ekonomi dan modernisasi teknologi di tanah air. Kembali ke studio. Baik, Adin Hudaya langsung dari Seoul, Korea Selatan. Terima kasih. Sebelum ke Seoul, Korea Selatan, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Tokyo, Jepang. Dari hasil kunjungan tersebut, Indonesia dan Jepang siap perkuat kerjasama di berbagai bidang untuk masa depan Indo-Pasifik. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyampaikan komitmen kuat untuk memperdalam hubungan bilateral Indonesia dan Jepang dalam pernyataan pers bersama di Istana Akasaka, Tokyo. Dalam pernyataannya, Kepala Negara menegaskan pembahasan kedua negara mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi, energi, hingga keamanan. Prabowo mengatakan seluruh kerjasama menunjukkan arah yang semakin positif bagi masa depan kemitraan kedua negara. Kami tadi membahas banyak masalah di bidang ekonomi, di bidang kerjasama bilateral, di bidang energi, di bidang kelautan, maritim, dan perikanan, di bidang keamanan, dan ini semua menunjukkan trajektori yang positif, yang baik. Indonesia akan bekerja keras untuk mempercepat ratifikasi dan implementasi dari protokol amandemen Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. Saya berharap dalam waktu cepat ini bisa kita selesaikan. Kami juga terus mengajak dan membuka diri untuk partisipasi Jepang dalam ekonomi Indonesia, juga kerjasama kemitraan di bidang mineral kritis dan rare earth. Juga kami mengundang Jepang partisipasi dalam industrialisasi Indonesia dengan hilirisasi. Kami juga terbuka untuk kerjasama di bidang energi terbarukan dan energi nuklir. Kami juga akan mendorong Asia Zero Emission Community. Sementara itu, Perdana Menteri Jepang menegaskan kemitraan dengan Indonesia menjadi semakin strategis dalam mewujudkan masa depan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka di tengah situasi internasional saat ini. Dari Tokyo, Jepang, tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, di tengah dinamika global, pemerintah menerbitkan 8 butir transformasi budaya kerja nasional dan kebijakan energi. Salah satunya soal work from home yang diharapkan menjadi langkah adaptif dan preventif yang mampu menghemat anggaran triliunan rupiah. Pemerintah Indonesia meluncurkan paket kebijakan strategis dalam rangka mitigasi resiko dan antisipasi dinamika global. Kebijakan tersebut menitikberatkan pada transformasi budaya kerja nasional, efisiensi energi, serta penguatan ketahanan ekonomi nasional. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers dari Seoul, Korea Selatan mengatakan pemerintah meluncurkan 8 butir transformasi budaya kerja nasional sebagai langkah adaptif dan preventif. Salah satu kebijakan utamanya adalah kebijakan work from home untuk ASN dan swasta yang berlaku mulai 1 April 2026. Selain itu, pemerintah juga mendorong penghematan energi di berbagai sektor. Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparat sipil negara, di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri, termasuk di dalam skema work from home. Nah, yang B, penerapan work from home bagi sektor swasta, ini yang diatur lebih lanjut melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Pengaturan melalui surat edaran Menteri Tenaga Kerja juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja. Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode My Pertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan, tetapi ini tidak berlaku bagi kendaraan umum. Kebijakan ini rencananya akan dievaluasi dalam 2 bulan ke depan. Dari Seoul, Korea Selatan, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Sementara itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat resmi memberlakukan kebijakan efisiensi energi dan kerja fleksibel mulai hari ini. Langkah ini mencakup penerapan sistem kerja dari rumah atau WFH hingga pemadaman aliran listrik gedung pada jam 6 sore. Pimpinan MPR telah menginstruksikan Sekretariat Jenderal untuk merinci langkah-langkah penghematan di lingkungan parlemen. Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan seluruh kegiatan yang dianggap tidak produktif harus dipangkas untuk menghindari pemborosan. Selain itu, operasional listrik di gedung MPR akan dibatasi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tadi nanti akan dirinci oleh Ibu Sekjen untuk melakukan perincian-perincian apa saja yang bisa dihemat dari mulai listrik, kegiatan-kegiatan lain. Intinya pimpinan dari meminta agar dilakukan efisiensi, pengurangan kegiatan yang dianggap tidak perlu dan menghindari pemborosan. Kita ke informasi selanjutnya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar silaturahmi pasca Idul Fitri bersama keluarga besar pegawai Sekretariat Wakil Presiden. Sejak pagi, jajaran Setwapres telah berkumpul dalam suasana penuh kekeluargaan. Para pegawai secara bergantian bersalaman dan menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada Wakil Presiden. Wapres tampak menyapa setiap pegawai dengan ramah. Halal bihalal ini menjadi pengingat pentingnya menjaga harmoni dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dewan Keamanan PBB mengecam keras atas gugurnya pasukan perdamaian Indonesia. Kabarnya sejeda. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Dewan Keamanan PBB mengecam keras atas gugurnya pasukan perdamaian Indonesia dan mendesak Israel hentikan operasi militer di Lebanon. Sejumlah negara di Dewan Keamanan PBB termasuk Indonesia, Lebanon, dan Rusia mengecam tindakan yang menyebabkan gugurnya 3 personel pasukan perdamaian Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk PBB Umar Hadi menegaskan
bahwa pembunuhan tersebut tidak dapat diterima serta mendesak pemulangan jenazah secara layak dan perawatan terbaik bagi yang terluka. Perwakilan Lebanon Ahmad Arafah menyebut serangan terhadap pasukan perdamaian sebagai pelanggaran serius yang merusak kredibilitas PBB dan menuntut agar pelaku segera dimintai pertanggungjawaban. Not accept these killings of peacekeepers. This is a grave loss to Indonesia. This is also a grave loss to all of us, to the United Nations, to this council, and to every community that looks to peacekeepers as symbols of hope and peace. Indonesia condemns in the strongest terms these heinous attacks against those peacekeepers serving with the UNIFIL on the 29th and 30th of March 2026. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mendatangi rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, anggota TNI yang gugur dalam insiden ledakan di Lebanon. Panglima TNI langsung menemui keluarga Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar. Jenderal Agus Subianto akan memberikan kenaikan pangkat luar biasa KPLB terhadap Kapten Zulmi bersama beberapa prajurit lainnya yang gugur dalam serangan di Lebanon. Anak-anak prajurit yang gugur juga akan mendapatkan beasiswa hingga dewasa nanti. Sementara untuk pemulangan jenazah akan segera diurus. Tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB kepada seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari Asabri mungkin 350 juta akan diberikan, kemudian juga beasiswa untuk anaknya 30 juta. Sekolah anaknya juga akan kita perhatikan sampai nanti besar. Kemudian gaji akan diberikan 12 bulan penuh 100%. Dan ada tabungan hari tua didukung dari TNT tadi SD militer. Terakhir ini untuk pemulangan sendiri di mana akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia, sedang diurus oleh TNTB, dan TNTB akan segera berangkat. Lantas apa saja yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto saat mendatangi rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar? Kita bergabung dengan reporter TV One Endra Kusuma. Endra, silakan. Ya, sejumlah berita dan pemerintah TV One dapat kami kabarkan memang tadi sekitar pukul 12.30 memang Panglima TNI Agus Subianto Prabowo bersama istri datang ke rumah duka Kapten Infanteri Aditya Iskandar, dan datang hampir nggak terlalu lama sih, tadi sekitar 15 menit. Panglima datang bersama istri pun berdialog bersama dengan kedua orang tua almarhum dan istri almarhum sendiri, dan dalam dialog itu pun memang Panglima dan istri pun memang cukup prihatin dengan kondisi apa yang terjadi dengan almarhum ini, dan sejauh ini memang ini cukup membuat luka mendalam membuat Panglima TNI karena melihat kondisi perang yang ada di Israel dan Iran ini memang begitu berdampak terhadap anggotanya, dan sejauh ini pula memang dari beberapa obrolan pun tadi sempat berdialog dan berdiskusi dengan orang tuanya, dan dari diskusi itu memang memang cukup membuat kesedihan, terutama buat kedua orang tuanya, karena ini memang dari beberapa kali, baru pertama kali ini mungkin membuat almarhum Zulmi Aditya ini memang berdinas di pasukan perdamaian di Lebanon Selatan ini, dan rencana pula memang di 2026 ini, terutama di bulan Mei ini mungkin akan pulang, dan ini pun memang belum begitu mendapat kabar kondisi seperti ini, memang membuat keluarga pun menjadi tidak percaya dengan kondisi almarhum sendiri. Dari obrolan Panglima sendiri memang tadi sempat usai bertemu dan berdialog dan memberi motivasi kepada keluarga, dan dari TNI, Panglima TNI memberi petunjuk juga dan
perintah memang ada beberapa di antaranya benar, di antaranya memberikan santunan Asabri sekitar 350 juta bagi almarhum dan memberikan tunjangan pendidikan buat kedua anaknya. Memang kebetulan almarhum memiliki 2 anak umur 5 tahun dan 1 tahun, dan ini membuat atensi dari Panglima TNI untuk memberi sumbangan pendidikan. Mungkin itu yang dapat kami kabarkan dari perkembangan terkini di lokasi Kendal. Pak. Endra Kusuma langsung dari Cimahi, Jawa Barat. Terima kasih. Pemirsa, duka mendalam dirasakan pihak keluarga prajurit TNI yang gugur saat bertugas menjaga misi perdamaian di Lebanon. Hingga saat ini pihak keluarga masih menunggu terkait kabar pasti kapan jenazah akan diantarkan ke tanah air. Duka mendalam menyelimuti kediaman keluarga Sertu Muhammad Nur Ikhwan. Kabar gugurnya prajurit berusia 26 tahun tersebut diterima langsung oleh pihak keluarga melalui pemberitahuan resmi. Sertu Ikhwan gugur saat melakukan perjalanan dalam misi pengawalannya di wilayah yang sebelumnya sempat dilaporkan terjadi insiden keamanan. Istri almarhum Hana Dita Anjani mengungkapkan bahwa sang suami sempat mengirimkan pesan panjang pada malam sebelum kejadian. Pesan tersebut berisi ucapan terima kasih yang mendalam karena telah menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak pertama mereka yang lahir pada Agustus 2025 lalu. Suasana duka di kediaman dari orang tua almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi pada Selasa malam. Almarhum Zulmi diketahui 1 dari 3 prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian bersama PWB di Lebanon Selatan setelah terkena artileri serangan IDF. Pihak keluarga mengatakan jenazah almarhum sendiri saat ini masih berada di Lebanon dan pihak keluarga pun masih menunggu terkait kabar pasti kapan jenazah akan diantarkan ke tanah air. Dari Magelang, Jawa Tengah dan Cimahi, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. 2 prajurit TNI yang menjadi anggota pasukan penjaga perdamaian gugur akibat sebuah ledakan di Lebanon Selatan. Sehari sebelumnya seorang prajurit TNI juga gugur dalam sebuah ledakan di Lebanon Selatan. Indonesia mengecam keras atas insiden tersebut. Dua prajurit TNI gugur dalam sebuah ledakan di daerah penugasan United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL pada Senin 30 Maret 2026 di Lebanon Selatan. Peristiwa ini juga menyebabkan 2 orang prajurit TNI mengalami luka-luka. Prajurit TNI yang gugur atas nama Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan. Sementara 2 korban luka yaitu Letu Infanteri Sultan Wirdean Maulana dan Praka Deni Rianto. Sehari sebelumnya, seorang prajurit TNI, Praka Farijal Ramadan, juga gugur dalam sebuah ledakan di Lebanon Selatan. Insiden pada hari Minggu lalu ini juga mengakibatkan 3 prajurit TNI mengalami luka. Mereka adalah Praka Riko Pramudia, Praka Bayu Prakoso, dan Praka Arif Kurniawan. Pihak UNIFIL telah menggelar penyelidikan terhadap kasus ini. Penyelidikan awal atas insiden pada hari Minggu lalu mengarah pada ledakan di pinggir jalan yang menghantam konvoi pasukan perdamaian. Sementara yang terjadi pada insiden sehari sebelumnya disebabkan sebuah ledakan yang terjadi di lokasi yang sedang dijaga pasukan Indonesia. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. The origin of the explosion has not been determined. Yesterday, a peacekeeper of the Indonesian contingent was killed in an explosion inside the UNIFIL base in Et Taib, also in Sector East. Another peacekeeper was critically wounded and was evacuated to a hospital in Beirut. Kementerian Luar Negeri RI mengecam keras serangan yang meluas ke wilayah Lebanon Selatan dan meminta UNIFIL melakukan penyelidikan secara menyeluruh terkait hal tersebut.
ancaman yang sama juga dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Bahkan MPR RI meminta kepada pemerintah untuk menarik seluruh prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Libanon jika tidak ada jaminan keselamatan. Kami selaku Menteri Luar Negeri dan mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian juga mengecam keras insiden ini. Kita beri penghormatan yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada prajurit kita yang gugur, memberikan yang terbaik bukan hanya bagi nama harum dan nama baik bangsa dan negara, tetapi juga menjalankan misi kemanusiaan yang sangat penting bagi perdamaian dan kelangsungan hidup manusia. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi penghargaan terhadap TNI yang gugur dan terluka, serta keluarga yang ditinggalkan. Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut, karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI, seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini. Gugurnya 3 prajurit TNI terjadi tidak lama setelah Israel mengumumkan akan meningkatkan serangan darat dan udara terhadap kelompok bersenjata Hizbullah di Libanon. Hizbullah merupakan sebuah milisi yang didukung Iran yang mengecam serangan AS Israel ke Irak. Tim TV One mengabarkan. Hakim memutus terdakwa Amsal Sitepu tidak bersalah. Kabarnya usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih. Masih di Kabar Merah Putih, Hakim memutus terdakwa Amsal Sitepu tidak bersalah. Hakim membacakan vonis bebas bagi Amsal Sitepu hari ini di Pengadilan Negeri Medan. Hakim menyatakan terdakwa Amsal Sitepu tidak terbukti bersalah atas dakwaan jaksa penuntut umum. JPU sebelumnya menuntut Amsal hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah dan uang pengganti lebih dari 200 juta rupiah. Jaksa meyakini terdakwa merugikan negara 200 juta rupiah atas markup proyek pembuatan video promosi 20 desa di Kabupaten Karo. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Air mata ini adalah air mata kemenangan, tapi bukan kemenangan untuk Amsal Sitepu saja, tapi ini kemenangan untuk semua pejuang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Air mata ini adalah air mata kebebasan, teman-teman. Tapi ini bukan air mata kebebasan untuk saya saja, tapi ini kebebasan untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia untuk tetap bisa bebas berkarya di negara kita ini. Kita beralih ke kabar lain, KPK memperpanjang masa penahanan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Humas alias Gus Yakut. Perpanjangan penahanan Gus Yakut akan berlangsung 40 hari ke depan. Sebelumnya Yakut telah menjalani penahanan 20 hari pertama sejak 12 Maret 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan perpanjangan penahanan Yakut dilakukan lantaran tim penyidik masih membutuhkan waktu guna mengumpulkan keterangan-keterangan tambahan demi melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Selain Gus Yakut, KPK telah menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni ex-staf Sus Yakut, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adha, serta Asrul Aziz Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama, sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tur Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kesturi.
Penyidikan pertama, yang pertama terkait dengan perkara haji. Hari ini penyidik melakukan perpanjangan penahanan yang pertama terhadap tersangka saudara YJQ. Setelah dilakukan penahanan pertama untuk 20 hari, kemudian hari ini dilakukan perpanjangan untuk 40 hari ke depan. Karena memang penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan keterangan-keterangan tambahan guna melengkapi berkas penyidikan perkara ini. Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni akan memanggil Bupati dan Wakil Bupati Lebak yang terlibat perselisihan saat silaturahmi Idul Fitri beberapa waktu lalu. Dalam upaya meredam polemik, Gubernur Banten mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Bupati Lebak yang disebut memiliki itikat baik untuk segera menyelesaikan persoalan yang terjadi. Menurut Andra, konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Lebak dapat segera diselesaikan secara internal demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik. Gubernur Banten menegaskan kepala daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan pembinaan dan menjaga soliditas pemerintahan di wilayahnya. Insya Allah, kita udah ngobrol, saya udah telepon-teleponan. Kenapa nggak dibarengi Pak panggilan? Ya, kan kita ada cara lah. Cara sama supaya ini kan mungkin miss kata-kata yang tidak tepat, kata-kata yang tidak tepat. Tapi prinsipnya kita ingin kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota itu bersinergi yang kuat. Karena saat ini yang paling kita perlukan adalah sinergi agar kita bisa maksimal melayani masyarakat. Dan Menaker respons temuan THR buruh masih dicicil, kabarnya usai jeda sesaat lagi. Anda masih menyaksikan kabar Merah Putih, pendidikan pertama Bintara TNI AD khusus atlet SEA Games tahun anggaran 2026 resmi ditutup. Penutupan berlangsung di lapangan Chandra di Muka Rindam Jaya Condet, Jakarta Timur, dipimpin oleh Dan Rindam Jaya, Brigjen TNI Johnson P. Nainggolan, mewakili Pangdam Jaya Jayakarta Letjen TNI Dedi Suryadi. Penutupan ini menjadi momentum penting sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian pendidikan yang telah dijalani para peserta didik dengan penuh semangat, disiplin, dan dedikasi tinggi. Ini merupakan langkah strategis TNI Angkatan Darat dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, yakni prajurit yang tidak hanya memiliki kemampuan dasar kemiliteran, tetapi juga memiliki potensi dan prestasi di bidang olahraga. Ada 22 prajurit TNI yang mengikuti pendidikan tersebut, diantaranya adalah Ahmad Fauzi dan Revanza Rizky yang berlaga di cabang polo air. Kita ke kabar lain, ribuan warga antre untuk mendapatkan bantuan sosial berupa beras dan minyak goreng di Banjar, Jawa Barat. Akibat lama menunggu, banyak lansia kelelahan. Ribuan warga Pataruman, Banjar, Jawa Barat antri berjam-jam untuk mendapatkan bantuan sosial beras dan minyak goreng di kantor kelurahan. Antrian bahkan hingga ke jalan raya. Warga rela antri berdesakan lantaran khawatir tidak kebagian. Di antara mereka, banyak lansia yang kelelahan. Total ada 28.000 warga penerima bantuan sosial di Kota Banjar. Proses pembagian bantuan sosial diberikan di kantor kelurahan dan desa. Untuk bantuan pangan. Bantuan pangan. Apa aja bentuk bantuan? Beras sama minyak goreng. Beras dengan minyak goreng. Jumlah totalnya berapa, Pak? Menerima kurang lebih 28.000. Sekota Banjar ya. Ini distribusinya di tiap kelurahan desa atau gimana, Pak? Setiap warga mendapatkan 5 kg beras dan 1 liter minyak goreng. Dari Banjar, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan.
Menteri Tenaga Kerja Yasirli inspeksi mendadak ke pabrik yang berada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pabrik berada di Kecamatan Bergas. Kedatangan Menaker untuk merespon laporan di posko THR terkait hak ratusan pekerja yang belum tuntas dibayarkan. Dari hasil pantauan langsung, Menaker menemukan adanya karyawan yang THR-nya belum dibayarkan secara penuh. Meski sempat ada pembayaran pada 18 Maret lalu, namun temuan pengawas menunjukkan pembayaran dilakukan dengan cara dicicil. Dalam sidak tersebut, Menaker langsung menegur pihak manajemen. Yasirli menegaskan bahwa THR wajib dibayar utuh sesuai regulasi dan keterlambatan ini berkonsekuensi pada denda 5%. Salah satu perusahaan ini belum membayarkan THR padahal itu sudah lewat H-7. Kemudian ditindaklanjuti oleh pengawas dan kemudian alhamdulillah THR-nya dibayarkan tanggal 18, tapi ternyata ada laporan lagi pembayarannya tidak penuh, gitu ya. Maka kemudian ditindaklanjuti lagi oleh pengawas, gitu ya. Kenapa tidak lengkap dan seterusnya. Ya, ini total pegawainya sekitar 951 orang. Kemudian sinilah ya pengawas turun dan sudah ya saya ingin memastikan bahwa itu terbayarkan dan tadi sudah bicara dengan pimpinan perusahaan, ada komitmen bahwa sisa dari THR itu akan dibayarkan tanggal ya paling lambat tanggal 2. Pemirsa, tumpukan sampah terlihat di sejumlah wilayah di Jakarta. Menurut pihak Pemprov Jakarta, ini terjadi dampak dari longsornya TPST Bantar Gebang 8 Maret lalu. Sampah menggunung di tempat penampungan sementara area Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur. Tumpukan limbah pasar ini diperkirakan mencapai hampir 7.000 ton dan telah terabaikan selama 3 minggu terakhir. Sebagian besar sampah berasal dari sisa sayuran dan buah-buahan, serta limbah kemasan plastik dan kayu. Sementara tumpukan sampah juga menggunung di TPS Kencana yang berada di kolong tol Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu pagi. Warga mengeluhkan bau tak sedap lantaran lokasi TPS tidak jauh dari permukiman. Meski petugas terus berupaya mengangkut sampah, namun terkendala jumlah truk yang semula 5 unit, kini hanya 2 unit saja. Sampah juga menggunung di tempat pembuangan sampah sementara Rawadas Pondokopi Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Sampah hampir menutup jalan dan menghambat warga yang ingin berziarah ke TPU Malaka. Begitu juga dengan kendaraan yang melintas harus mengurangi laju kendaraannya. Kedepannya pihak kelurahan bersama pihak Sudin Lingkungan Hidup akan melakukan monitoring agar sampah tidak menumpuk. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan tumpukan sampah yang terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta adalah imbas terganggunya pengangkutan sampah akibat longsor di TPST Bantar Gebang pada 8 Maret lalu. Proses penataan kembali area yang longsor membutuhkan waktu sekitar 10 hari, sehingga terjadi antrian pengangkutan sampah dari dalam kota. Sebagai akibat longsor pada waktu itu di zona 4A, kemudian memang harus ada waktu 10 hari untuk kita tata kembali, tapi sekarang ini sudah tertata kembali, dan beberapa tumpukan bukan hanya di Kramatjati, di beberapa tempat juga terjadi, tetapi sekarang ini hampir semua tumpukan itu sudah bersih kembali. Karena memang Bantar Gebang sudah bisa digunakan kembali. Selain memperbaiki tata kelola sampah, Pemprov Jakarta tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah.
Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana, kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menegaskan komitmen politik partainya untuk tetap setia mendukung Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan usai menghadiri Rakernas di kantor DPP PAN Jakarta Selatan. Zulhas menyebut PAN adalah koalisi sepanjang masa bagi Prabowo dan akan terus mengawal sejumlah program unggulan pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan. PAN juga menargetkan raih 80 kursi DPR RI di pemilu 2029 mendatang. Karena pertama ya dalam situasi seperti ini kami memantapkan dan menjelaskan bahwa PAN setia berdiri setia mendukung Pak Prabowo ya untuk menyelesaikan program-program unggulan seperti swasembada pangan, kemudian swasembada energi, hilirisasi, pengolahan sampah yang kita percepat ya. Jadi kami berdiri bersama Pak Prabowo setia untuk kemajuan Indonesia. Ya. Hah? Wah, bareng-bareng terus. Kalah aja kami 15 tahun. Ya. Ada. Kami nggak ada pilihan-pilihan. Jadi kami berdiri bersama Prabowo. Pemirsa, 57 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menerima kendaraan operasional truk dan pickup. Penyerahan kendaraan di halaman Kodim 0813 Bojonegoro dilakukan secara simbolis oleh Bupati Bojonegoro Setio Wahono. Ini adalah tahap pertama dari total keseluruhan yang akan diterima sebanyak 764 unit mobil operasional. Penerima kendaraan operasional adalah yang telah menuntaskan pembangunan koperasi Desa Merah Putih 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 3 kapal perang Angkatan Laut Federasi Rusia tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Inilah kapal perang Rusia korvet RFS Grumki, kapal selam RFS Petropavlovsk-Kamchatsky, dan kapal tunda Samudra Andrei Stefanov yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Armada Laut Pasifik Rusia yang tiba di Indonesia sejak minggu lalu ini disebut sebagai bagian dari diplomasi maritim untuk memperkuat hubungan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Rusia. Selama berada di Jakarta, personil Angkatan Laut Rusia dijadwalkan mengikuti sejumlah kegiatan, termasuk pertemuan dengan pejabat TNI Angkatan Laut dan kegiatan persahabatan. Ketiga kapal perang tersebut dijadwalkan berada di Jakarta hingga 2 April sebelum melaksanakan latihan bersama dengan kapal perang TNI AL di perairan Indonesia. Today we show Pemerintah melalui kantor staf Presiden bersama Badan Komunikasi Pemerintah menggelar konferensi pers terkait program prioritas, evaluasi arus mudik dan arus balik, serta dampak Idul Fitri 2026 terhadap sektor perdagangan dan pariwisata. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Perhubungan menyampaikan terjadi peningkatan signifikan pada pergerakan penumpang angkutan umum selama masa Lebaran 2026. Secara total, jumlah penumpang mencapai 23,54 juta orang atau meningkat 10,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, hasil evaluasi ini akan menjadi dasar perbaikan layanan transportasi serta penguatan sektor perdagangan dan pariwisata ke depan. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.